Sebenarnya juga untuk mengikuti pengajian. Tapi yang pertama, yang paling penting, Kiai Imaduddin itu tidak berceramah. Yang orang-orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seluruh Nusantara dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Safari dakwah Kiai Imaduddin dengan Gus Abbas Buntet ke Gresik baru-baru ini berjalan sukses. Full yang datang, begitu meriah. Dalam acara itu juga ada sholawatan, juga ada tari-tarian dengan silat yang diperagakan oleh jamaah yang hall di alun-alun Bodo Gresik. Walaupun acara ini sebelumnya para mukibin Balawi yang diduga seperti ini mendatangi Kapolres. Di situ terjadi perdebatan yang amat sengit yang menghendaki kalau Gus Abbas Buntet dan Kiai Imaduddin Al-Bantani yang akan mengisi pengajian di acara hall itu tidak berbicara masalah nasab. Terjadi argumentasi yang sengit antara Kapolres, kalau nggak salah itu dalam video itu, dengan mukibin yang dalam hal ini saya lihat ini memang sepertinya tidak menghendaki atas kedatangan Kiai Imaduddin dan Kiai Abbas Buntet. Walaupun dengan kata-kata, ya dengan alibinya seperti itu, dilarang berbicara masalah nasab. Tentu di sini yang dimasalahkan adalah nasab Balawi. Karena dalam anggapan para mukibin ini, kalau berbicara masalah nasab tentu akan terjadi kontradiksi atau provokasi yang membuat antar orang-orang Islam ini berselisih paham, karena masing-masing ada yang mendukung klan Balawi dan yang lain tentu saja mendukung Kiai Imaduddin dan Gus Abbas Buntet dari Cirebon. Apa mau dikata, kalau kita balik-balik ke belakang, harusnya mukibin Balawi ini juga harus berpikir bagaimana kalau Pak Rizik ini datang ke Madura atau ke Gresik atau ke Surabaya atau ke Banten. Coba lihat bagaimana orasi Pak Rizik ini, selalu provokatif. Kenapa itu tidak dibahas? Toh itu orasi Pak Rizik seperti itu, walaupun diprotes tidak sampai dilaporkan ke polisi untuk anak-anak Nusantara selama ini. Nah, ini yang Kiai Imaduddin dan Gus Abbas Buntet yang terang-terangan ingin menyadarkan kita-kita ini sebagai anak Nusantara supaya merdeka dari kungkungan klan Balawi yang selama ini ternyata hanya membodai kita, menjajah secara mental dan spiritual. Kenapa itu tidak dipikirkan secara matang? Dan dalam video yang nanti akan kita tampilkan, ini bagaimana serunya di situ argumentasi beradu. Masing-masing bersikukuh mempertahankan kemauannya. Sementara di situ yang diduga sebagai Kapolres ini mengatakan kalau nanti Kiai Imaduddin dan Gus Abbas Buntet berbicara masalah nasab maka akan ditangkap. Begitu kurang lebih dalam video ini. Tapi menengok ke belakang, ini sebenarnya ini para mukibin Balawi ini sudah bersorak karena kedatangan Kiai Imaduddin Al-Bantani dan Gus Abbas Buntet ke hall Gresik ini di lapangan atau di alun-alun Bodo ini sudah mendapatkan protes, dan Kapolres sudah mengatakan kalau bicara nasab itu akan ditangkap. Mereka sudah bersorak gembira karena apa? Tujuan mereka untuk menghalang-halangi Gus Abbas Buntet ini sudah terlaksana dan merasa menang. Tapi nyatanya dalam video-video selanjutnya Gus Abbas Buntet dan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tetap pada pendiriannya, memberikan pencerahan kepada yang hadir pada hall itu untuk paham bagaimana selama ini kalau kita terus-terusan dijajah oleh klan Balawi itu amat berbahaya sekali. Begitu. Jadi untuk mukibin Balawi, bagaimanapun nantinya pribumi ini akan semakin besar mendukung Gus Abbas Buntet dan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Lihat ke depannya. Jadi untuk para mukibin yang sekarang ini masih menghambakan diri kepada klan Balawi, sadar karena ini bukan perkara
yang remeh-temeh untuk kita singkirkan dari pikiran kita. Kita perlu maju, perlu bebas, dan kita harus lepas dari kungkungan doktrin dari klan Balawi yang selama ini meracuni kita semua. Untuk itu, mari kita lihat sebelumnya video perdebatan bagaimana para mukibin Balawi ini dengan Kapolres Gresik yang menghendaki bagaimana Kiai Imad ini tidak bicara nasab dalam pengajiannya di Hall Gresik di alun-alun Budu. Kurang lebih seperti itu. Mari kita saksikan. Sebenarnya juga untuk pengajian. Tapi yang pertama, yang paling penting, Kiai Imaduddin itu tidak berceramah. Yang orang-orangnya, iya, dan misalnya Gus Abbas dan lain sebagainya. Yang ditakutkan kita ini juga menjaga kerukunan antar beragama dalam artian yang terpenting jangan sampai ada ceramah-ceramah provokator menghina satu sama lain, itu tidak benar kan. Jadi soalnya setiap kali ceramah bukan hanya di sini, dimanapun itu ceramahnya provokator kan banyak. Kita bukti-buktinya di media sosial sangat banyak kan. Gini, dari awal kan memang kita sudah dapat informasi itu rencana ini. Sekarang dengan acara haul, maka kita tidak bisa melarang acara pengajian. Ini kegiatan-kegiatan pengajian juga. Saya tadi sudah ketemu sama Kiai Imad. Saya minta untuk tidak ceramah masalah nasab. Kalau hanya ngaji itu silakan. Dan kalau sampai ada provokasi, saya akan tangkap dia. Ya, saya akan kalau sampai ada provokasi dan dia sudah berjanji di depan saya tidak ada berbicara masalah nasab dan ini. Soebul aja juga ke siapa? Koiri sudah saya panggil 2 hari lalu di Polda, sudah saya panggil. Ini acara haul. MUI dari Gresik juga sudah memanggil dan sudah membuat pernyataan ke Koiri bahwa tidak ada ceramah-ceramah masalah murni, ini haul. Ya. Saya menghormati teman-teman untuk mencegah adanya provokasi. Saya menghormati itu karena tujuannya itu sama dengan saya, dengan apa Kapolres sama. Ya. Jadi di acara haul saya pastikan, saya jamin tidak ada ini. Kalau nanti ada provokasi saya itu dengan Pak Kapolres akan melakukan pengajian selamatan kan tidak masalah. Jadi saya terima kasih teman-teman. Kalau bisa makan takut. Ini masyarakat ini kan kalau orang pengajian, kalau kita datang pengajian baca sholawat, baca ini sholawat nggak masalah kan? Kan nggak ada masalah baca sholawat kan? Ini imannya aja, iman saya dari orangnya Bali Badri Sahli. Apa kita iman suruh pulang, suruh usir. Semua orang nggak boleh, nggak ada yang ini. Ini omongannya Bali Badri Sahli loh. Orang-orang bukan masalah baterainya. Saya menghormati teman-teman sekalian. Ya, saya menghargai tujuannya, saya menghargai. Tapi di negara ini tidak boleh ada satu mengintimidasi orang untuk berbuat kebaikan. Ini acara pengajian. Bukan intimidasi kan? Semua ini ada intimidasi. Bukan intimidasi kan? Karena ada sebab-sebab. Bukan intimidasi kan? Iya, tidak mungkin sampai itu juga. Bukan intimidasi kan? Itu kan intimidasi. Unsur kebencian. Kalau memang Kiai Imad saya sebelumnya mewakili saya juga minta maaf. Kita ini yang pertama bukan menggagalkan acara sebelumnya, bukan. Kita malah ikut pengajian. Bahkan kita itu biasanya sampai 3 bulan kita buat acara besar, tapi undang para penceramah yang sudah produktif dan yang ditakutkan
namanya sabikul lisan, dalam artian keplejuk omongan. Jawa ini keplejuk omongan. Gitu loh. Yang seperti itu, yang menangkap sendiri nanti. Izin dan Abah ingin ngomong. Ya Pak. Ya, terima kasih. Ya Pak. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Ya Pak. Di seluruh Indonesia nggak ada satupun setiap kali ceramah beliau itu ada. Nah, yang kita kan itu Kita tadi saya sampaikan sama Kiai Iman, selawatan silakan, tidak ada ceramah yang masalah nasab, masalah yang edukasi. Kalau ada nanti saya dengan Pak Kapolri sendiri yang akan menangkap. Ya. Jadi kita tolong ini jangan sampai lihat baik kita karena nanti dianggap oh ini mau orang mau haul dialang-alang malah nanti Oke, berarti gini kan, berarti gini, saya potong, ampun dan ini permintaannya teman-teman cuma satu, Kiai Imad sama Gus Abbas dan lain sebagainya tidak berceramah. Gitu loh. Soalnya apa sih? Kita melihat track record dulu. Iya saya tahu, Mulai saya tahu. 2023 sampai sekarang Saya tahu di media sosial di mana itu saya tahu. Tapi karena ini acara haul, saya juga menghormati soal belajar. Kita tidak boleh melarang acara pengajian. Dan dari kita sudah ini bukan melarang ya. Loh, bilang kalau melarang orang itu kan bersama dengan itu. Kalau bukti-buktinya kan Jadi gini dan permintaannya teman-teman itu, Mas, permintaannya teman-teman itu, dia itu tidak ingin Kiai Ali Badri dan juga teman-teman yang lain tidak berceramah, digantikan dengan Kiai yang lain. Intinya seperti itu dan. Gak jadi tidak ada itu lain-lain gak ada kita cuma itu aja. Kalau memang selawatan silakan. monggo atau Kiai lain yang sudah ya Pak, ya Pak, ya Pak. Ya. Mas Pak. Ya Pak, ya Pak. Ya, ya. Ya Pak. Ya udah, makanya saya buka nanti ini biar nanti saya bicara dengan Polri sama, tapi kalau dia pengajian selawatan kan nggak masalah. Nggak masalah. Kemudian juga lihat bersama videonya mendesak supaya kalau bisa video ini tidak mengisi pengajian di acara ini dan dibantu dengan kiai. Demikian sudah lihat bersama-sama videonya bagaimana para mukibin ini berusaha dengan argumentasinya mendesak supaya kalau bisa Kiai Imad ini tidak mengisi pengajian di acara itu dan diganti dengan kiai yang lainnya, sepertinya seperti itu. Bahkan yang di belakang tadi kurang lebih mengatakan sebaiknya Kiai Imad tidak datang. Jadi harusnya kita ini proporsional, misalnya membela satu dengan yang lainnya. Bagaimana dengan orasi-orasi Pak Rizik atau Bahar dan lain-lain ini? Kalau berorasi begitu provokatif, mengapa mereka juga tidak protes? Sementara Kiai Abbas Buntet dan Kiai Imad ini ingin mencerahkan anak-anak Nusantara ini dari palsuan nasab Balawi, selalu mengatakan bahwa mereka ini dzurriyyah Nabi, yang itu efeknya ini tidak baik untuk anak-anak pribumi Nusantara. Teman-teman bisa lihat sendiri dan nilai sendiri bagaimana video ini kita tampilkan. Jaga persatuan, sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.